Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-13 untuk materi kuliah Islam keindonesiaan. Oke, eh, hari ini kita akan bahas, sebenarnya ada 4 judul ya, tapi nggak mungkin untuk dibahas semua. Maka saya bahas cukup dua, secara singkat. Oke, yang pertama adalah Islam dan HAM. Kemudian yang kedua adalah pluralisme dalam perspektif Islam. Kemudian yang ketiga adalah Islam dan demokrasi. Yang keempat adalah Islam dan gender. Oke, kita bahas yang pertama dahulu, Islam dan HAM. Oke, Islam dan HAM. Oke, yang pertama, pengertian HAM secara etimologi. HAM merupakan unsur HAM merupakan secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti sesuatu yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Hak itu adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi itu adalah sesuatu yang mendasar. Dari pengertian tersebut, maka kita bisa melihat beberapa pengertian menurut para ahli mengenai hak asasi manusia. Oke, menurut Jan Matterson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB, menurutnya HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Artinya HAM itu adalah suatu hal yang melekat dan manusia akan sulit hidup tanpa HAM. HAM atau hak asasi manusia itu seperti hak berbicara, hak untuk memilih, hak untuk hidup, hak untuk aman barang-barangnya, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk hidup dengan layak. Ini semua adalah hak asasi manusia. Jadi yang dikatakan HAM itu menurut Jan Matterson adalah apabila manusia tanpa HAM dia akan sulit hidup. Misal kalau kita tidak dapat pendidikan, maka kita akan sulit hidup. Kita tidak dapat pekerjaan, maka kita akan sulit hidup. Kita tidak dapat kebebasan untuk berbicara, kita akan sulit hidup. Jadi segala sesuatu yang membuat kita sulit hidup itu adalah hak asasi manusia. Artinya apa? Kita berhak untuk itu. Dengan itu kita bisa hidup. Seperti hak mendapatkan pekerjaan, hak berbicara, hak hak untuk hidup, hak untuk berpikir, hak untuk menentukan pilihan. Nah, ini HAM. Oke. Sedangkan menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati, sebagai sesuatu yang asas. Ini menurut John Locke. Kemudian menurut AGM Milne, HAM adalah hak yang dimiliki oleh umat manusia di segala masa dan di segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia. Ini AGM Milne. Kemudian sedangkan menurut Undang-Undang nomor 39 tahun 99, HAM, menurut Undang-Undang Indonesia, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan demi perlindungan harkat dan martabat manusia. Ini HAM menurut versi Undang-Undang Indonesia. Simpelnya saya merujuk pada HAM
definisi HAM menurut John Matterson, intinya adalah kesimpulannya yang namanya hak asasi manusia itu adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia, di mana tanpa itu manusia sulit hidup atau bahkan tidak bisa hidup. Itu adalah hak asasi manusia. Jadi seperti hak berbicara, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk bahkan hak untuk menikah, itu juga hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Artinya segala sesuatu yang tanpa itu manusia akan sulit hidup, itu adalah hak asasi manusia. Kemudian pandangan Islam tentang HAM sebagai agama yang rahmatan lil alamin, Islam mengakui, Islam itu mengakui hak-hak personal individual manusia sebagai nikmat karunia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam juga mengakui dan menghormati hak kolektivitas sebagai hak publik dalam rangka menata kehidupan di muka bumi dengan konsep hablum minallah dan hablum minannas. Artinya Islam itu mengakui hak individu, juga mengakui hak kolektif atau hak masyarakat. Jadi sebagai individu manusia punya hak untuk menentukan hidupnya sendiri. Sebagai masyarakat manusia, Islam juga mengakui hak-hak masyarakat. Hak individu, contoh kita ingin mendengarkan ayat Al-Quran melalui MP3, itu hak individu. Nah, hak masyarakat, contoh ya bolehlah mendengarkan ayat Al-Quran, contoh melalui sound system. Tapi kalau itu terlalu keras dan mengganggu orang, itu juga tidak baik juga. Nah, itu dia ada hak ya individu, kita berhak atas individu kita, tapi juga ada hak kolektif, hak masyarakat untuk tidak terancam dengan kita atau tidak tidak terganggu oleh kita. Nah, oke, selanjutnya kenapa Islam memandang bahwa HAM itu penting? Islam sendiri selaras dengan HAM. Karena apa? Terbukti bahwa tujuan disyariatkan ajaran agama Islam itu ada 5. Yang pertama adalah menjamin agama atau tujuan adanya agama ini atau tujuan disyariatkan ajaran Islam itu yang pertama adalah untuk menjaga agama, agar agama Islam terjaga. Nah, yang kedua adalah untuk memelihara jiwa. Artinya apa? Syariat Islam diturunkan agar jiwa-jiwa itu aman badannya, aman nyawanya, aman kehormatannya. Di Islam itu menjaga jiwa manusia, menjaga jiwanya, menjaga tubuhnya, menjaga nyawanya, menjaga kehormatannya. Ini jelas, ini ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, tujuan disyariatkan Islam itu adalah untuk menjaga akal. Nah, menjaga akal di sini adalah kita bebas berpikir, bebas mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita tanpa perlu takut, tentu yang kita ungkapkan tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Jadi Islam sendiri memelihara akal dan selanjutnya adalah memelihara kehormatan dan keturunan. Jadi Islam juga menjaga, tujuan disyariatkan ajaran Islam itu adalah untuk menjaga kehormatan kita, juga menjaga keturunan kita, dan itu dilindungi dalam Islam. Jadi menjaga keturunan dan menjaga kehormatan itu dilindungi oleh syariat Islam. Yang terakhir adalah tujuan adanya syariat Islam itu untuk memelihara harta kita dijaga. Oke, selanjutnya pada intinya adalah Islam sangat selaras dengan HAM. Hanya saja ini nanti ada sedikit perbedaan bagaimana Islam memandang HAM dan Barat memandang HAM. Nah, jadi Islam memandang HAM itu adalah manusia punya hak untuk hidup, hak untuk memelihara agamanya, hak untuk memelihara
kehormatannya, memelihara nyawanya, memelihara akalnya, memelihara keturunannya, memelihara hartanya. Itu Islam punya hak. Tapi perlu diingat bahwa Allah itu juga punya hak. Jadi Allah itu punya hak. Jadi walaupun manusia punya hak, tapi Allah juga punya hak atas diri kita. Ini pandangan Islam terhadap HAM. Sedangkan pandangan Barat terhadap HAM itu adalah manusia dilihat dari sisi manusia seutuhnya. Nah, tidak dilihat dari sisi Tuhan. Tapi kalau Islam memandang HAM pada manusia itu adalah manusia punya hak, tapi Allah punya hak. Nah, tapi kalau Barat, manusia punya hak, ya sudah, itu saja. Ini yang membedakan antara HAM dari sisi manusia, HAM dari sisi perspektif Barat, dan HAM dari sisi perspektif Islam. Kalau HAM dari perspektif Barat adalah manusia dianggap punya hak seutuhnya sebagai manusia. Tapi kalau dalam perspektif Islam, manusia punya hak asasi, tapi Allah juga punya hak asasi atas manusia itu sendiri. Misal manusia punya hak untuk menjaga hartanya. Oke, itu hak manusia. Tapi Allah juga punya hak 2,5% dari harta tersebut. Nah, ini contoh ya. Contoh, manusia punya hak untuk berbicara sebebas-bebasnya. Tapi Allah juga punya hak agar manusia itu tidak melampaui batas dalam berbicara, tidak menghujat Islam, tidak menghancurkan agama Islam. Nah, ini HAM dalam agama Islam. Seperti itu. Jadi beda antara HAM dalam perspektif Islam dan HAM dalam perspektif Barat. Oke, saya kira ini. Kemudian selanjutnya antara HAM PBB dan HAM dalam perspektif Islam. Nah, ini kita masuk jadi di Barat HAM itu muncul dari perjuangan kelas sosial yang menuntut tegaknya nilai-nilai dasar kebebasan dan persamaan. Jadi munculnya HAM di Barat ini karena terjadi penindasan. Nah, terjadi penindasan seperti lahirnya Magna Carta atau Piagam Agung pada 15 Juli tahun 1215 di Inggris sebagai bagian dari pemberontakan terhadap sebagai pemberontakan para baron di Inggris terhadap Raja John. Jadi pada intinya masyarakat Inggris itu ingin bahwa kemerdekaan seseorang itu tidak boleh dirampas. Artinya raja punya hak, tapi rakyat juga punya hak. Gitu. Jadi tidak boleh raja itu semena-mena terhadap rakyatnya. Misal ambil pajak, kemudian ambil harta rakyat. Nah, ini tidak boleh. Nah, jadi di Inggris itu dulu memang raja itu segalanya. Nah, raja itu segalanya. Jadi dia boleh berbuat apapun. Nah, tapi setelah itu muncul protes agar raja itu juga dibatasi. Haknya. Jadi pajak boleh dipungut, tapi harus sesuai dengan ketentuan undang-undang. Besarannya, ukurannya harus ada ukurannya yang jelas. Jadi ada aturan yang jelas gitu. Kemudian manusia itu juga punya hak-hak yang tidak boleh dilanggar. Mentang-mentang raja dia boleh berbuat seenak hatinya, itu tidak boleh. Nah, ini isi pokok Magna Carta antara lain yang pertama, kemerdekaan seseorang tidak boleh dirampas jika tidak berdasarkan undang-undang atau keputusan hakim. Artinya tidak boleh menghakimi orang yang tidak bersalah. Mentang-mentang dia raja, dia nggak suka pada orang, kemudian dijebloskan ke penjara. Ini tidak boleh. Nah, ini kemudian yang kedua adalah pajak tidak boleh dipungut semata-mata atas perintah raja. Misal, ini orangnya kaya, pungut pajak yang banyak. Ini orangnya miskin, tidak usah dipungut pajak. Nah, ini tidak boleh. Jadi raja itu tidak boleh memerintah langsung. Raja itu harus dibatasi oleh undang-undang. Nah, ini. Kemudian selanjutnya perjuangan yang nyata dari
hak-hak asasi manusia juga tercermin dari ditandatangannya Bill of Rights oleh Raja William di Britania pada tahun 1689 sebagai hasil dari Glorious Revolution. Intinya Glorious Revolution ini adalah upaya untuk membatasi hak raja. Raja itu bagaimana hak raja ini dibatasi. Jangan sampai raja itu sewenang-wenang. Jadi jangan sampai raja itu tanpa aturan dalam memerintah. Jadi raja itu pun harus dibatasi oleh aturan. Jadi kalau zaman dahulu itu kan belum ada peraturan ya, belum ada undang-undang. Jadi apa kata raja itu ya aturan. Nah, tapi seiring dengan berjalan waktu, apa kata raja itu tidak konsisten gitu. Karena tidak konsisten dan ini rawan terjadi penyalahgunaan, maka muncul keinginan dari para rakyat. Intinya rakyat itu tetap ingin punya raja, ingin dipimpin oleh raja, tetapi raja itu juga harus punya batasan, harus punya ukuran, harus tidak boleh sewenang-wenang, harus dibatasi. Jadi raja itu tidak boleh sekehendak hatinya memimpin, tapi dia harus ada aturan yang jelas, undang-undang yang jelas, dan itu harus konsisten. Nah, agar apa? Agar hak-hak rakyat itu juga terjaga. Oke, selanjutnya pada tahun 1948 Majelis Umum PBB Persatuan Bangsa-Bangsa telah memproklamirkan Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Dunia tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 30 pasal dan masih mengikat secara moral, bukan yuridis. Jadi itu hanya semacam norma saja. Pada awalnya itu 30 pasal itu hanya semacam norma. Norma artinya ya etika lah, etika. Tapi belum masuk pada yuridis. Artinya dia tidak punya kekuatan hukum untuk mencegah orang, itu belum punya kekuatan hukum. Nah, baru kemudian pada tanggal 16 Desember tahun 66 lahirlah Konvenen dari Sidang Umum PBB yang mengikat bagi negara-negara yang meratifikasinya. Artinya PBB mengeluarkan dengan sah piagam PBB ini, di mana bagi yang melanggar akan dihukum. Nah, kalau yang sebelumnya tahun 48 ini hanya semacam guideline atau semacam arahan etika saja. Tapi kalau tahun 66 ini sudah mengikat, artinya punya landasan hukum. Kalau ada yang melanggar itu bisa dipidana. Misal ya, membunuh orang, mempermainkan kekuasaan untuk membunuh orang. Nah, ini nanti bisa dibawa ke Mahkamah Internasional untuk dianggap sebagai penjahat ya. Atau kalau dia itu mengobarkan perang itu sehingga menewaskan banyak orang, itu juga bisa dianggap sebagai penjahat perang dan lain sebagainya. Artinya hak asasi manusia itu diakui di PBB, dan bagi pelanggarnya itu bisa terkena sanksi. Kemudian konvenen yang diselenggarakan tahun 66 itu intinya berisi perjanjian tentang hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, serta perjanjian tentang hak sipil dan hak politik. Nah, ini yang ditandatangani di PBB. Nah, kemudian terdapat 3 tanggapan atas apa yang dilakukan oleh PBB dan Barat dalam menegakkan HAM itu. Ada 3 tanggapan dari dunia Muslim. Yang pertama, menolak secara keseluruhan. Menolak. Intinya mereka yakin bahwa syariat itu lebih baik daripada aturan PBB. Nah, ini intinya mereka menolak karena percaya bahwa syariat lebih kekal, lebih independen, dan merupakan sistem hukum yang paling benar dan paling sempurna. Nah, yang kedua, menerima secara keseluruhan. Hal ini didasarkan bahwa the Universal Declaration of Human Rights
dan perjanjian internasional lainnya adalah bagian dari hasanah kemanusiaan yang oleh karena itu tidak perlu ada justifikasi Islam terhadapnya. Artinya karena ini adalah murni perjanjian internasional, maka itu tidak ada hubungannya dengan Islam sama sekali. Ini bagi orang yang menerima keseluruhan. Nah, kemudian pandangan yang ketiga ini menggabungkan antara syariat dan HAM, hak asasi manusia, yang dibuat oleh PBB tadi. Kelompok ini meyakini bahwa syariat Islam itu bersifat kekal dan universal dan harus dijadikan landasan hukum dan harus dijadikan landasan hidup. Tetapi bukan berarti harus menolak deklarasi HAM. Artinya mereka berpendapat bahwa syariat itu baik, HAM itu juga baik. Ini digabungkan. Oke, kalau ya saya kira untuk HAM itu nggak ada salahnya ya, bagus, karena ini bertujuan untuk untuk melindungi hidup kita, melindungi kebebasan kita, melindungi jiwa kita, melindungi kehormatan kita, melindungi harta kita. Ini sangat bagus HAM, baik dari apakah kita memilih HAM secara keseluruhan atau menggabungkan antara syariah dan HAM. Tapi pada intinya syariat itu ya penting, HAM itu juga penting, asasi manusia itu juga penting. Walaupun syariat sendiri juga mengakui adanya hak asasi manusia yang dimiliki oleh manusia. Oke, selanjutnya masyarakat Muslim dunia membuat sebagai tandingan terhadap hak asasi manusia yang dibuat oleh Barat, maka masyarakat Muslim dunia itu juga membuat deklarasi yang hampir sama tentang hak asasi manusia, yaitu Al-Bayan, Al-Alam, Al-Hukuk, Al-Insan fil Islam. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah keterangan dunia mengenai hak asasi manusia dalam Islam, atau penjelasan di dunia Islam tentang hak asasi manusia di dunia Islam. Ini dilakukan di Paris pada tahun 1981, bulan September. Nah, isinya yang pertama, Islam mempunyai konsep HAM yang jinin itu artinya yang murni, yang asli, yang sudah dirumuskan sejak abad ke-7 Masehi, sehingga HAM bagi Islam bukanlah suatu lembaran baru. Nah, jadi bukan sesuatu yang baru sebagai refleksi deklarasi HAM Barat. Artinya dalam muktamar ini atau dalam pertemuan dunia ini, mereka merumuskan bahwa Islam itu sebenarnya sudah punya HAM. Maka kita sudah punya patokan sendiri, jadi tidak perlu mengekor. Yang kedua, seluruh kandungan deklarasi dirumuskan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Jadi dalam deklarasi tersebut semuanya dirumuskan sesuai dengan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber yang tidak dapat disangkal kebenarannya. Nah, yang ketiga, apa yang dimiliki manusia bukanlah hak yang sudah dibawa sejak lahir. Artinya manusia itu tidak 100% punya hak. Nah, tapi pada intinya manusia itu juga tapi pada intinya Allah itu juga punya hak atas diri manusia. Tadi seperti yang saya jelaskan tadi, intinya kalau dalam Islam manusia itu punya hak, tapi Allah juga punya hak atas manusia itu. Tapi kalau menurut Barat, ya manusia punya hak dan itu harus dilindungi. Nah, tapi kalau Islam, manusia punya hak harus dilindungi, tapi Allah juga punya hak yang harus dilindungi. Ini bedanya. Nah, kemudian yang keempat, syariat menjadi kriteria kebenaran final dan satu-satunya untuk menilai semua tindakan manusia. Artinya semua tindakan manusia itu merujuk pada syariat. Tapi kalau HAM menurut Barat kan semua tindakan manusia itu harus merujuk pada nilai-nilai kemanusiaan. Oke, selanjutnya setelah muncul deklarasi di Paris tahun 81, kemudian muncullah deklarasi yang semisal ini tahun 90.
diumumkan tahun 90 oleh negara-negara muslim yang tergabung dalam organisasi konferensi Islam. Nah, dan itu disetujui setelah terjadi perdebatan selama 13 tahun. Jadi selama 13 tahun itu negara-negara konferensi Islam itu masih berdebat mengenai isi hak asasi manusia. Tapi pada akhirnya deklarasi Kairo tersebut memutuskan atau berhasil merumuskan 25 pasal. Salah satunya yang paling penting adalah segala unsur HAM dijunjung tinggi. Jadi semua unsur-unsur hak asasi manusia itu dijunjung tinggi, tetapi seluruhnya harus tunduk di bawah syariat Islam. Kemudian salah satu poin yang penting yang lain adalah satu-satunya acuan adalah syariat Islam. Nah, misalnya dalam menggunakan hak politik, hak mengutarakan pendapat, semua dibatasi oleh ketentuan yang tidak boleh bertentangan dengan asas-asas Islam, asas-asas syariat Islam. Artinya berpolitik boleh, berbicara sebebas-bebasnya juga boleh, tapi tidak boleh melanggar aturan Islam. Nah, ini bedanya. Kalau barat kan tanpa batas ya. Kalau ini kalau HAM dalam Islam itu dibatasi. Oke. Selanjutnya ini malah belum. Ini sedikit mengenai HAM. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pluralisme. Pluralisme dalam perspektif Islam. Oke, sekarang definisi pluralisme agama. Jadi pluralisme dari sudut pandang bahasa sangat mudah dipahami, yaitu plural itu artinya banyak jumlahnya. Ini plural itu banyak. Nah, dalam konteks peradaban Barat, kata pluralisme bermula dari adat istiadat gereja yang pada abad pertengahan. Intinya seperti ini. Kata plural itu untuk menunjukkan seseorang yang punya kedudukan di banyak bidang. Contoh, dia seseorang itu menjadi pastor, sekaligus menjadi politisi, sekaligus menjadi pedagang, nah sekaligus menjadi mungkin wira swasta. Nah, ini dia mempunyai banyak kedudukan atau banyak pekerjaan. Nah, ini disebut sebagai plural. Jadi kata-kata itu berasal dari situ. Artinya orang yang punya banyak pekerjaan lah itu. Misal seseorang punya pekerjaan sebagai ya petani ya iya, pedagang ya iya, sebagai kontraktor ya iya. Nah, sebagai semisal tokoh masyarakat ya iya. Nah, ini namanya orang yang plural. Nah, dalam konteks kekinian pluralisme memiliki pengertian yang berbeda-beda tergantung pada sudut pandangnya. Nah, pengertian pluralisme secara politis, secara filsafat, secara sosial itu masing-masing berbeda-beda. Nah, tapi karena kita sekarang sedang membahas pluralisme agama, maka kita akan fokus pada kata pluralisme agama saja. Jadi, secara etimologis, pluralisme agama berasal dari dua kata, yaitu pluralisme dan agama. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab itu adalah at-ta'addud ad-diniyah, artinya mempunyai pemahaman keyakinan agama yang banyak. Nah, intinya istilah pluralisme agama berasal dari bahasa Inggris pluralism yang berarti banyak atau lebih dari satu. Nah, pluralisme sendiri itu dia pluralisme sendiri ini mempunyai pandangan. Jadi sebagian orang itu atau umumnya orang mengartikan bahwa pluralisme itu adalah meyakini bahwa semua agama itu benar. Nah, ini di pluralisme itu definisi umum pluralisme itu meyakini bahwa semua agama itu benar. Nah, ini ditentang oleh MUI. Jadi MUI intinya itu dalam pandangan Islam
dalam pandangan Islam. Jadi tidak ada kata pluralisme. Jadi Islam menolak kata pluralisme. Dalam perspektif Islam, sikap menghargai dan toleran kepada umat lain adalah mutlak. Jadi boleh, kita itu boleh menghargai pemeluk agama lain. Nah, sebagai bagian dari keberagaman, pluralitas. Tetapi pandangan bahwa semua agama adalah sama atau pluralisme itu tidak dibenarkan. Jadi pada intinya adalah MUI membenarkan pluralitas. Maksudnya apa? Mengakui bahwa banyak agama di dunia ini. Tapi MUI tidak mengakui bahwa semua agama benar. Jadi inilah yang ditentang. Jadi menentang pluralisme, tapi mendukung pluralitas. Jadi pluralisme ditentang. Kenapa? Karena pluralisme itu mengatakan semua agama sama. Nah, dan ini tidak benar. Nah, menurut MUI atau menurut agama Islam, yang paling benar ya agama Islam. Menurut Islam, agama yang paling benar ya agama Islam. Karena dalam Al-Quran sendiri mengatakan bahwa inna dina indallahil Islam. Nah, tetapi walaupun begitu, Islam menghormati banyaknya agama. Jadi ada banyak agama, itu Islam menghormati. Tetapi Islam tidak mengakui semua agama benar. Itu clear. Yang paling benar itu adalah Islam. Karena bagaimana ditegaskan oleh Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Oke. Selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2005, MUI menerbitkan fatwa melarang paham pluralisme dalam agama Islam. Jadi pluralisme ini dilarang. Kenapa dilarang? Itu jelas. Kalau semua agama sama, lalu ngapain orang beragama kan gitu. Nah, sedangkan dalam Islam sendiri sudah ditegaskan inna dina indallahil Islam. Jadi agama yang diterima oleh Allah ya Islam. Agama yang paling benar itu ya Islam. Nah, ini menurut agama Islam atau dalam akidah Islam yang paling benar adalah agama Islam. Nah, dalam fatwa di atas, pluralisme didefinisikan sebagai suatu paham yang mengajarkan bahwa, jadi kenapa pluralisme itu dilarang dalam agama Islam atau tidak diakui oleh MUI? Karena menurut MUI pluralisme didefinisikan sebagai suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama. Karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa agamanya sajalah yang benar, sedangkan agamanya lain salah. Nah, pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Nah, ini yang ditentang. Jadi MUI menentang pluralisme dengan pengertian bahwa seluruh agama atau semua agama itu sama. Nah, ini ditentang. Nah, ini ditentang. Nah, bahwa kebenaran itu relatif, ini juga ditentang oleh MUI. Kemudian bahwa semua pemeluk agama itu akan masuk surga, ini juga ditentang oleh MUI. Artinya MUI mengakui bahwa agama yang paling benar ya Islam. Jadi agama yang paling benar itu Islam. Ya keyakinannya memang seperti itu, yang diajarkan oleh Allah seperti itu, yang diajarkan Al-Quran yang seperti itu. Jadi agama yang paling benar ya Islam. Gitu. Agama yang paling benar ya Islam itu udah dinas oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran. Nah, kemudian MUI melalui fatwa yang dikeluarkan dalam Munas ke-7 tahun 2005 dengan tegas menyatakan bahwa pluralisme merupakan paham yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi pluralisme itu bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan melarang segenap umat Islam untuk mengikuti apalagi mengamalkan paham pluralisme ini. Jadi yang dilarang itu adalah paham pluralisme yang mengatakan semua agama sama. Itu dilarang. Tetapi
MUI membolehkan pluralitas. Jadi pluralitas itu apa? Pluralitas itu mengakui bahwa agama Islam itu yang paling benar, tetapi menghormati agama-agama yang lain. Nah, ini namanya pluralitas. Kalau seperti ini boleh menurut MUI. Jadi pluralitas itu dibolehkan, tapi pluralisme yang mengatakan semua agama itu sama, ini dilarang oleh MUI. Tapi kalau pluralitas yang mengatakan bahwa yang benar adalah agama Islam dan kita harus menghormati terhadap agama lain, nah, ini dibolehkan dalam menurut MUI. Oke. Lalu apa argumentasinya? Argumentasinya yang pertama adalah ayat Al-Quran. Yang pertama, barang siapa yang mencari agama selain Allah, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu. Waman yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbal minhu. Nah, jadi waman yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal. Nah, maka tidak akan diterima. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidaklah akan diterima agama itu. Fala yuqbal, tidak akan diterima. Nah, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan di akhirat nanti ia akan termasuk orang-orang yang merugi. Ini ayat yang pertama. Selanjutnya surat Ali Imran ayat 19. Nah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi sisi Allah hanyalah Islam. Yang disetujui oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Kemudian selanjutnya surat Al-Kafirun ayat 6. Untukmu agamaku, untukku agamaku. Jadi agamamu ya agamamu lah. Agamaku ya agamaku. Artinya agamaku yang paling benar. Tapi kalau kamu ingin beragama lain ya silahkan. Tapi saya mengakui bahwa agama saya yang paling benar. Ini surat Al-Kafirun. Oke, selanjutnya argumentasi dari hadis. Sekarang argumentasi dari hadis dari hadis Rasulullah SAW. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul bersabda, demi zat yang menguasai jiwa Muhammad, tidak ada seorang pun baik Yahudi maupun Nasrani yang mendengar tentang diriku dari umat Islam ini, kemudian ia mati tidak beriman terhadap ajaran-ajaran yang aku bawa, maka ia mati menjadi penghuni neraka. Maksudnya apa? Nah, seorang Yahudi atau Nasrani kemudian dia mendengar ajaran Islam dari Nabi Muhammad, kemudian dia tidak beriman terhadap ajaran Nabi Muhammad, maka ia akan masuk neraka. Ini hadis Rasul, maksudnya seperti itu. Artinya apa? Semua yang mendengar hadis, yang mendengar Islam, maka dia wajib ikut Islam. Kalau tidak, dia akan masuk neraka. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oke, kemudian selain itu juga ada riwayat asar ya, hadis ya. Jadi ada hadis juga bahwa Nabi Muhammad mengirimkan surat-surat dakwah kepada non-muslim, raja-raja muslim. Yang pertama adalah Raja Heraklius, kemudian Raja Romawi yang beragama Nasrani, kemudian Raja Najasyi, Raja Abyssinia yang beragama Nasrani pula. Kemudian Raja Kisra, yaitu Raja Persia itu Iran zaman dahulu, yang beragama Majusi itu orang yang menyembah api. Pada intinya Nabi Muhammad mengajak mereka untuk masuk Islam. Nah, mengajak mereka untuk masuk Islam. Artinya kenapa diajak untuk masuk Islam? Karena Islamlah agama yang paling benar.
Ini sedikit mengenai pluralisme. Pada intinya adalah pluralisme dalam perspektif Islam itu dalam perspektif Islam itu dilarang. Jadi, pluralisme dilarang, tapi yang dibolehkan ada pluralitas. Jadi menganggap semua agama benar itu keliru. Nah, tapi yang benar adalah agama Islam. Tetapi walaupun kita mengakui bahwa Islam itu yang paling benar, tapi kita harus menghormati agama orang lain. Ini adalah akidah Islam, akidah yang diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulnya terhadap umat Islam. Saya kira demikian. Untuk materi selanjutnya bisa dibaca sendiri ya, dibaca sendiri. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.